Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara, kita lanjutkan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di kuliah hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pekan yang lalu, yaitu mengenai capital investment decision, yaitu keputusan terkait dengan investasi modal. Ya, pekan lalu saya sudah menjelaskan yang dimaksud dengan modal di sini adalah yang berhubungan dengan aset tetap. Jadi perusahaan membeli ya atau misalkan membangun aset tetap ya untuk menggantikan misalkan atau mungkin memperbaiki meningkatkan kapasitas dari aset tetap yang dimiliki saat ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh-contoh, khususnya nanti contoh-contoh yang berhubungan dengan investasi modal tersebut, saudara. Kalau yang pekan lalu kita banyak membicarakan mengenai screening decision, yaitu keputusan yang hanya diambil terkait dengan satu alternatif investasi saja. Sedangkan hari ini kita akan mencoba untuk membahas ya secara detail terkait dengan misalkan di dalam alternatif investasi itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Misalkan 2 atau 3 pilihan alternatif investasi. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita masih akan menggunakan metode net present value, ya, di dalam mengerjakan pilihan investasi atau pengambilan keputusan investasi dari berbagai alternatif pilihan investasi tersebut, saudara. Ya, oleh karena itu hari ini merupakan lanjutan dari materi yang lalu, ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Anda mengenai tabel, ya, tabel bunga khususnya yang akan kita gunakan atau yang biasanya umum digunakan di dalam materi ini, yaitu tabel tunai untuk angka tunggal atau dalam bahasa Inggrisnya adalah single sum, present value of single sum. Ya, di dalam contoh tabel ini ada tingkat bunga yang dimulai dari 2%, 4%, 6% sampai dengan 22%. Ya, walaupun tingkat bunga itu tidak harus seperti ini, saudara. Artinya ini kelipatannya adalah genap. Bisa saja nanti 11%, 9%. Nah, bagaimana, saudara, kalau misalkan tingkat bunganya adalah tidak ada yang seperti dalam tabel ini, ya kita bisa menggunakan rumus di dalam menghitung diskon faktor. Ya, kemudian untuk jangka waktunya ini dibuat di dalam tabel adalah sampai dengan 15 tahun. Demikian juga dengan nilai tunai untuk seri angka akhir tahun atau biasanya disebut dengan present value of ordinary annuity. Ya, karena ini adalah bunga majemuk atau anuitas, maka nilainya berbeda dengan yang single sum tadi. Ya, oleh karena itu nanti ya sama seperti tadi yang saya jelaskan, kalau misalkan tersedia di dalam tabel, silakan Anda cari saja. Tapi kalau tidak ada, gunakan rumus yang pernah atau yang sudah saya jelaskan pekan yang lalu. Baik, saudara, saya lanjutkan. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam materi ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas pekan lalu, khususnya yang berhubungan dengan analisis screening proyek investasi. Ya, pekan lalu kita terkait dengan screening, yaitu saudara, hanya ada satu alternatif atau satu pilihan di dalam investasi, sedangkan di dalam pembahasan ini yaitu mengenai preferensi. Kata dasar prefer, preferensi itu berasal dari kata dasar adalah prefer, ya, yaitu adalah lebih baik atau lebih mengarah kepada mana satu pilihan dari berbagai macam pilihan yang ada, ya. Oleh karena itu,
pengertian di dalam analisis preferensi ini adalah merupakan analisis yang melibatkan lebih dari satu alternatif investasi. Yang mana alternatif yang dapat dipilih adalah hanya satu alternatif yang terbaik. Yang terbaik itu bagaimana? Kalau yang terbaiknya ini adalah dilihat dari net present value, maka pastinya adalah net present value yang memberikan hasil positif dan besar. Kalau kita bicara mengenai present value dari pendapatan. Tapi bisa saja nanti dilihat dari present value cost, ya, dari biaya-biaya yang memang terjadi. Kita hanya menganalisa dari biayanya. Nah, ini kebalikannya berarti. Yang dipilih adalah ya net present value yang paling kecil nilainya. Karena kalau cost itu kita pengennya adalah yang paling kecil. Kalau pendapatan maka sebaliknya yang paling besar. Demikian ya. Nanti akan kita bahas semuanya ya terkait dengan contoh-contoh di dalam analisis preferensi proyek investasi. Ya, khususnya dengan menggunakan metode net present value. Kemudian, jika perusahaan menghadapi lebih dari satu proyek investasi, maka analisa tersebut dapat dilakukan dengan ya memilih ya alternatif pilihan investasi yang menghasilkan net present value tertinggi. Ya, seperti tadi saya katakan tertinggi itu kalau positif berarti ya nilainya adalah yang paling besar, tapi kalau yang misalkan hasilnya net present value ada negatif, tertinggi di sini maknanya adalah yang paling kecil nilai dari net present value. Ya. Kemudian ada dua pendekatan yang akan kita lakukan di dalam analisis preferensi ini, yaitu pendekatan total cost dan pendekatan incremental. Pendekatan total cost adalah menghitung semua pendapatan maupun pengeluaran. Kalau dalam hal net present value kita menggunakan istilah cash in dan cash out-nya. Maka di dalam total cost itu nanti setiap alternatif yang alternatif investasi akan kita hitung net present value yang berasal dari present value cash in dan present value cash out-nya. Sedangkan yang incremental ya kita hanya melihat penambahannya saja. Kata incremental itu ada tambahan. Adanya kenaikan. Kenaikan apa? Kenaikan dari kondisi saat ini dengan kondisi alternatif investasi yang akan kita pilih. Misalkan, saat ini kita punya mesin. Kemudian kita berencana untuk membeli mesin baru. Maka, pengeluaran-pengeluaran terkait dengan mesin baru dan pendapatan-pendapatan terkait dengan mesin baru itu akan mengakibatkan adanya kenaikan dari kondisi saat ini kalau kita tidak membeli. Karena kalau kita tidak membeli, kita nggak mengeluarkan uang. Tapi kita tidak juga akan mendapatkan pendapatan nantinya terkait dengan mesin tersebut. Tapi kalau dengan membeli, kita pasti akan mengeluarkan uang dan juga akan mendapatkan penghasilan dari mesin yang tersebut yang kita gunakan untuk produksi. Ya, nanti akan kita bahas, saudara, satu persatu. Kita lihat dulu pengertian dari atau apa yang dimaksud dengan pendekatan total cost. Pendekatan total cost adalah menghitung seluruh usulan proyek ya terkait dengan nilai tunainya. Jadi nilai tunainya dihitung semuanya. Kalau ada dua alternatif, misalkan investasi A dan investasi B, maka akan kita hitung A, present value-nya berapa, B, present value-nya berapa. Kemudian nanti kita akan lihat selisihnya. Ya. Kemudian selanjutnya net present value masing-masing usulan proyek investasi akan dibandingkan dan dipilih usulan investasi yang menghasilkan net present value paling tinggi. Ya, jadi yang kita lihat nanti adalah hasil tertingginya, saudara. Walaupun juga nanti kita bisa bandingkan berapa besarnya kenaikan tadi, ya, atau selisihnya. Maka kalau selisihnya positif dari kondisi mula-mula dengan kondisi pilihan investasi yang baru misalkan, maka ya selama selisihnya itu adalah positif, maka itu memberikan satu pertimbangan bahwa usulan dari proyek tersebut dapat diterima. Misalnya demikian, saudara. Oke, baik. Sedangkan metode incremental
Ya, tadi saya sudah katakan incremental di sini adalah kenaikan atau tambahan. Dalam pendekatan ini perusahaan hanya menghitung satu net present value. Maksudnya apa, Pak? Ya, ini sama seperti dengan analisis screening, Saudara. Ya, analisis screening yang kita bahas pekan lalu. Ya, hanya satu yang akan kita hitung. Tapi sebenarnya nilai atau angka-angka yang akan kita present value kan cukup satu saja ini berasal dari selisih antara alternatif satu dengan alternatif yang kedua. Misalkan alternatif yang pertama, ini adalah kita punya mesin, kemudian mesin tersebut saat ini kondisinya rusak. Kita ada kemungkinan mau kita renovasi atau kita servis atau kita perbaiki. Ini adalah alternatif yang pertama, investasi yang pertama. Investasi yang kedua adalah kita beli baru. Nah, maka akan dibandingkan nanti, Saudara. Dibandingkan kenaikan-kenaikannya atau tambahan-tambahannya. Dan ingat bahwa tambahan tersebut bisa sifatnya atau hasilnya adalah positif atau bisa saja negatif. Ya, kalau positif adanya kenaikan, kalau negatif adanya penurunan, ya atau penghematan. Demikian, Saudara. Jadi apa namanya, Saudara? Di dalam metode pendekatan incremental ini kita akan lebih banyak ya apa namanya menghitung nantinya dengan cara apa, Saudara? Mencari selisih dulu. Memang agak tricky, Saudara. Atau dalam arti ada agak sedikit ribet. Tapi ya kalau dengan kita sudah terbiasa nantinya, kemudian sudah tahu caranya, ya insya Allah nggak akan kita anggap sebagai sesuatu yang ribet atau tricky tadi, Saudara. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah saya sedikit singgung ya, cara membaca data adalah misalkan perusahaan memiliki aset lama, lalu ada usulan untuk membeli aset baru. Kemudian jika membeli aset baru ini usulannya diterima, maka kita harus membandingkan nanti, Saudara. Selisih ya antara investasi yang ada sekarang, yaitu punya aset lama, dan dengan membandingkan dengan semua komponen cash in dan cash out-nya dari membeli aset baru tersebut, Saudara. Nah, ini akan dicari apanya? Tambahan atau kenaikan dari masing-masing pos tadi, Saudara. Ya, nanti akan lebih banyak kita lihat di contoh. Biasanya contoh akan lebih memudahkan pemahaman, ya, memperkuat pemahaman Anda terkait dengan apa yang saya tulis di slide ini. Nah, oleh karena itu, hasil akhirnya hanya berupa satu net present value. Sehingga cara menyimpulkannya sama dengan jika perusahaan menghadapi satu usulan investasi saja. Yaitu jika hasilnya positif akan kita pilih, ya. Jika hasilnya tidak positif maka tidak perlu diterima usulan investasi tersebut. Jadi seperti yang di analisis screening pekan yang lalu yang hanya ada satu usulan saja. Kalau di sini nanti dari dua usulan kita jadikan satu, ya, masing-masing komponen itu kita cari tambahannya atau selisihnya, kemudian baru kita net present value. Baik, Saudara. Kita lihat contoh yang pertama, ya, supaya apa yang saya jelaskan terkait dengan dua pendekatan tadi, yaitu total cost dan incremental. Maka di sini contoh dengan satu contoh yang sama nanti akan kita kerjakan dengan dua pendekatan. Contoh yang pertama adalah PT Suramadu adalah sebuah perusahaan pengangkutan antar pulau dengan armada angkut berupa kapal feri. Saat ini salah satu kapal feri yang dimiliki perusahaan tidak layak dioperasikan. Nah, ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah merenovasi kapal feri yang ada tadi yang tidak layak dioperasikan nih, direnovasi. Dan yang kedua adalah membeli feri baru. Ya, jadi ada dua pilihan alternatif. Feri yang ada kita renovasi, berarti kalau renovasi mengeluarkan uang, ya, tetapi nanti kita juga bisa mendapatkan pemasukan dari feri yang sudah berhasil diperbaiki dan bisa digunakan untuk armada pengangkutan. Kemudian kalau tidak, kita membeli feri baru, ya. Oke, kita lihat data masing-masing alternatif.
Alternatif yang pertama, yaitu merenovasi feri yang lama. Pada saat diputuskan misalkan perusahaan merenovasi, maka komponen-komponen data keuangan yang berhubungan dengan renovasi tersebut adalah biaya yang dikeluarkan di awal proses renovasi adalah 40 juta. Gitu. Jadi pada saat kita, oke, kita renovasi misalkan. Dah, kamu akan mengeluarkan uang 40 juta ya, untuk biaya renovasi. Tapi ingat, di tahun kelima, ya, perusahaan memerlukan biaya pemeliharaan. Jadi nanti setelah direnovasi hari ini misalkan, 5 tahun dipakai, maka di akhir tahun kelima diperkirakan akan mengeluarkan biaya lagi. Nilainya adalah 16 juta. Jadi mohon pahami, 40 juta dan 16 juta adalah beda waktu, saudara. 40 juta adalah saat ini, sedangkan 16 juta adalah saudara, yang berhubungan dengan pemeliharaan tapi di akhir tahun kelima. Setelah direnovasi, feri tersebut dapat digunakan selama 10 tahun. Ya. Sehingga nanti kalau sudah tidak dipakai lagi di akhir tahun ke-10, maka kemungkinan bisa dijual. Nah, harganya berapa? Biasanya di dalam aset tetap, nilai residu merupakan taksiran nilai jual juga, saudara. Kira-kira kalau nanti di tahun ke-10, aset ini dijual laku berapa? 10 juta. Kan begitu, saudara? Nah, 10 juta ini adalah taksiran nilai jual, tapi di dalam akuntansi aset tetap, ini kita nilai dengan atau kita istilahkan atau kita sebut dengan nilai sisa atau nilai residu. Jadi begitu, saudara. Kemudian ada lagi informasi nilai residu saat ini yang nilainya 14 juta. Maksudnya apa, Pak? Kenapa ada dua? Kan begitu pertanyaan dari Anda. Dari dua data nilai residu, yang pertama 10 juta dan 14 juta, sama seperti biaya renovasi tadi. Artinya, sama-sama biaya residu, tetapi beda waktunya. Sehingga nilainya pun juga akan berbeda. Kan begitu, saudara? Di dalam nilai residu, ya, kita cermati betul nih, saudara, nilai residu di sini. Nilai residu saat ini maksudnya adalah kalau feri ini tidak jadi direnovasi, kemudian perusahaan memutuskan untuk dijual, maka feri ini saat sekarang dijual harganya kira-kira 14 juta, gitu loh, saudara. Artinya harga diperkirakan 14 juta. Kita jual kemungkinan 14 juta. Sedangkan nilai residu yang di akhir tahun 10 itu yang berhubungan kalau tidak dijual dan feri tersebut direnovasi dan bisa dipakai selama 10 tahun ke depan, maka nilai residu di akhir tahun ke-10 nilainya 10 juta. Gitu loh, saudara. Jadi saya ulangi lagi, yang 10 juta ini kalau dipakai ya dan digunakan selama 10 tahun, maka nanti pada saat akhir tahun ke-10 nilai residunya atau taksiran harga jualnya itu 10 juta. Sedangkan 14 juta itu adalah jika feri tidak digunakan, dijual, maka harganya sekitar 14 juta. Jadi pahami ya, saudara ya, saat ini dan akhir tahun ke-10. Oke. Kemudian, biaya operasi feri per tahun sebesar 32 juta. Sedangkan pendapatan operasionalnya adalah 50 juta. Berarti masih ada positif nih, saudara nih. Artinya masih ada laba sekitar 18 juta. Oke, paham ya ini ya. Jadi kita analisis data dulu, saudara. Nah, di dalam alternatif yang kedua, kalau kita membeli feri baru, harganya 72 juta. Umur ekonomisnya sama, yaitu 10 tahun. Kalau tadi kan diperbaiki, maka masih bisa dipakai 10 tahun. Ini sama, beli baru pun juga 10 tahun. Kemudian juga diperkirakan sama-sama di tahun kelima, di akhir tahun kelima, memerlukan perbaikan. Sebesar berapa? 5 juta. Karena dia lebih, mesinnya lebih baru. Jadi mungkin perbaikannya nggak terlalu mahal. Beda dengan kalau misal dari feri yang lama, kemudian mungkin ordernya akan lebih mahal. Kemudian,
pada akhir tahun ke-10 ini, Ferry memiliki nilai residu sebesar 10 juta. Dan biaya operasional Ferry adalah 24 juta serta menghasilkan pendapatan sebesar 50 juta. Kalau dihitung adalah sebesar selisihnya adalah 26 juta. Ya, artinya laba operasi atau pendapatan kas operasinya, saudara. Kemudian perusahaan menghendaki tingkat kembalian minimum 18%. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti yang pekan lalu saya jelaskan kepada Anda, analisis data terlebih dahulu. Ya, yang pertama, alternatif 1, merenovasi. Biaya renovasi itu adalah cash out di tahun ke-0. Pemeliharaan, cash out di tahun ke-5. Umur ekonomisnya sama dengan umur proyek, yaitu 10 tahun. Nilai residu pada akhir tahun ke-10 berarti cash in bagi perusahaan di akhir tahun ke-10. Cuma perhatikan saudara di poin ke-5 ini yang tadi sudah saya jelaskan, tapi mungkin belum saya tambahkan informasi bahwa nilai residu Ferry saat ini yang nilainya tadi 14 juta, saudara, ini ya, 14 juta ini, saat ini 14 juta, maka ini menjadi cash in atau kas masuk, arus kas masuk tahun ke-0, berarti tahun sekarang ini pada saat kita ingin memutuskan, tapi bukan sebagai penambahan alternatif pertama, tetapi menjadi alternatif atau tambahan bagi alternatif kedua. Loh, kok bisa, Pak? Begini ceritanya, saudara. Penjelasannya begini, saudara. Kalau alternatif 1 yang dipilih, berarti ini direnovasi, diperbaiki, dan aset tetapnya masih dipakai oleh kita. Sehingga tidak mungkin perusahaan menjual seharga nilai residu saat ini. Atau dengan kata lain, tidak mungkin perusahaan menjual karena ini asetnya masih dipakai. Maka 14 juta bukan sebagai alternatif pertama. Begitu, saudara. Karena nih aset tetapnya masih dimiliki oleh perusahaan. Beda kalau perusahaan memutuskan menjual Ferry yang lama, kemudian membeli Ferry yang baru. Berarti menjual Ferry yang lama ada pemasukan, tetapi sebagai pemasukannya apa? Sebagai pemasukannya alternatif yang kedua, karena dia dijual karena memutuskan untuk membeli Ferry yang baru. Begitu, saudara. Paham ya? Jadi nilai residu di sini khususnya Ferry yang lama, hati-hati di sini poinnya, saudara. Karena seringkali saya melihat mahasiswa itu kalau di dalam menghadapi kasus seperti ini, nilai residu mesin yang lama atau yang Ferry lama atau aset yang lama ini, saudara, ini tidak pernah dimasukkan atau kadang-kadang tidak dimasukkan ke dalam analisa. Tidak dimasukkan di alternatif 1 maupun alternatif 2. Ya. Ini salah, saudara. Salah. Walaupun nanti kalau Anda lihat nanti perhitungan antara metode pendekatan incremental atau pendekatan total cost itu sama hasilnya, tapi belum tentu ini benar. Karena apa? Informasi nilai residu Ferry saat ini atau aset lama saat ini tidak dimasukkan. Nah, maka cara pemahamannya bagaimana? Kenapa kok Pak ini masuk sebagai alternatif kedua? Ya karena bukan gara-gara ya, saudara, tapi karena perusahaan memutuskan untuk saudara, membeli aset baru, maka otomatis aset yang ada ini dijual. Sehingga ini menjadi pemasukannya sebagai aset yang baru. Atau bisa saja prosesnya tukar tambah, kan begitu, saudara. Paham ya? Jadi ada ada kas masuk dan juga ada bagi alternatif nomor nomor 2. Gitu. Jadi ingat, nilai residu dicatat di dalam catatan Anda kalau Anda memang mencatat, di garis bawah kalau perlu di stabilo, saudara. Tapi jangan di tip E, kalau tip E percuma Anda catatan Anda sudah nyampe mencatat ternyata hilang juga. Atau di dalam pikiran Anda, di dalam otak Anda itu direkam betul bahwa nilai residu Ferry saat ini menjadi cash
in-nya bagi alternatif yang kedua, atau alternatif terkait dengan misalkan membeli aset baru. Nah, kemudian biaya operasional dan pendapatan operasional ini boleh kita gabungkan nanti menjadi laba operasional atau kas operasional perusahaan di tahun pertama sampai dengan tahun ke-10. Yang berarti apa? Kita akan menggunakan bunga majemuk nantinya. Ini untuk yang analisis data tahun pertama, alternatif pertama. Sedangkan ini penjelasannya nanti bisa Anda baca lagi terkait dengan nilai residu, ya, khususnya residu aset yang lama, khususnya pada saat ini, saudara. Ya, oke. Kemudian alternatif yang kedua, membeli ferry baru, sama cara menganalisis datanya adalah seperti tadi kita alternatif pertama, yaitu harga belinya itu sebagai arus kas keluar, tahun ke-0, umur ekonomi sama, biaya perbaikan, termasuk dengan biaya operasional dan nilai residu. Ya, silakan nanti Anda baca sendiri. Kemudian, tingkat pengembalian minimum atau asumsi tingkat bunga yang berlaku selama 10 tahun adalah 18%. Kemudian juga tadi sudah saya singgung bahwa pendapatan dan biaya operasional itu dapat digabung. Kemudian, saudara juga dapat menganalisis pendapatan dan biaya operasional secara terpisah. Artinya, pendapatan operasional berapa, kemudian beban operasionalnya berapa, di present value kan, atau selisihnya saja, pendapatan dikurangi dengan beban, ketemu selisihnya itu di present value juga boleh, saudara. Ya, kita lihat analisis investasi dengan pendekatan total cost. Ini saya katakan tadi, kalau misalkan Anda mencari selisih antara pendapatan dan beban operasi, maka ketemu adalah arus kas masuk bersih atau arus kas dari laba operasi masing-masing aset tetap. Mulai dari aset tetap baru dan aset tetap lama atau ferry baru dan ferry lama. Dan ingat saudara, di dalam menghitung nanti, apakah kita harus menuliskan aset tetap yang baru dulu, Pak? Oh, tidak. Anda boleh menghitung present value dari aset yang lama, baru aset yang baru, atau aset baru dan yang lama itu boleh. Jadi tidak ada keharusan, saudara. Nah, kita hitung, saudara, mulai dari investasi awalnya. Investasi awal di tahun ke-0, kalau kita membeli, maka kita akan mengeluarkan uang 72 juta. Dengan tingkat bunga 18%, maka diskon faktor atau faktor bunganya adalah 1. Setiap bilangan dipangkatkan 0, pasti angkanya adalah 1. Ya, kemudian berarti kita akan di awal tahun pertama ini, atau di tahun ke-0, kita akan mengeluarkan uang sebesar 72 juta. Biaya perbaikan hanya sekali, terjadi di tahun ke-5, ya, maka kita akan menggunakan present value of single sum. Jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga 18%, Anda lihat di tabel bunga adalah 0,437. Kalikan sehingga minus 2.185. Kenapa kok minus? Karena namanya arus kas keluar. Ada pengeluaran bagi perusahaan. Kemudian cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun ke-10 sebesar 26 juta. Lo dapat dari mana, Pak? Lihat perhitungan Anda di atas. Yaitu selisih antara pendapatan dikurangi dengan beban operasional. Ya, saudara. Ketemu adalah 26 juta. Dikalikan dengan diskon faktor, ingat karena ini setiap tahun kita mendapatkan 26 juta, 26 juta, dan 26 juta, maka menggunakan bunga majemuk. Karena asumsinya adalah di akhir tahun, maka menggunakan ordinary annuity. Kemudian, nilai residu aset yang lama atau ferry lama. Ini tadi sudah saya jelaskan sebagai cash in-nya aset baru. Maka ada pemasukan sebesar 14 juta. Ini kalau Anda mau gampang lagi adalah kalau sama seperti Anda beli aset tetap berupa tanah dan bangunan. Karena bangunannya tidak Anda gunakan, maka bangunannya dirobohkan. Kemudian Anda menjual hasil puing-puing bangunan yang dirobohkan tersebut. Maka uang yang Anda terima itu di dalam perlakuan akuntansi adalah sebagai pengurang kos dari tanah. Ya nggak, saudara? Kalau di sini sama sebagai pemasukan, ya, dari apa? Dari investasi yang kita pilih. Ya, penjelasannya tadi sudah saya jelaskan, ya, termasuk sudah saya tulis di slide sebelumnya. Kemudian nilai residu ferry baru di akhir tahun ke-10 yaitu adalah 1.910, sehingga kalau dijumlahkan antara minus dengan yang positif, ketemu adalah present value untuk ferry baru atau aset tetap baru, yaitu net present value-nya adalah 58.569. Sedangkan dengan cara yang sama,
kita present value kan ferry lama, kemudian nanti kita kita cari net present value-nya. Nah, silakan nanti Anda perhatikan dan caranya sama. Tahun ke-0, maka diskon faktornya 1, biaya perbaikan di tahun ke-5, diskon faktornya 0,437, kemudian cash flow-nya sama, dan nilai residu untuk aset untuk aset lama, ya, untuk aset lama, ya, di tahun ke-10, ya, yaitu sebesar 10 juta. Sehingga setelah kita net present value kan, hasilnya adalah 35.810.000. Nah, kemudian kita selisihkan antara net present value ferry baru dengan ferry lama, masih ada selisih positif sebesar 22.759. Kalau kita melihat dari selisihnya masih positif, maka keputusan untuk membeli ferry baru itu yang dipilih, saudara. Karena apa? Karena ini yang paling besar, saudara, dan ini paling tinggi. Ya, dilihat dari hasilnya, ini paling besar. Kemudian kalau dibandingkan atau diselisihkan dengan ferry yang lama, itu kita masih ada positif cukup besar, saudara. Ya, yaitu sebesar 22.759.000. Inilah cara kita menganalisa menggunakan metode net present value menggunakan cara 5 kolom. Ini kan 5 kolom, saudara, ya. Baik, penjelasannya ini sudah saya sampaikan, ya, walaupun tadi sambil dengan saya menjelaskan di dalam tabel tersebut, ya, kemudian dihitung net present value-nya, kemudian ingat urutan alternatif matanya akan dihitung tidak penting dan bersifat opsional. Artinya apa? Mau Anda hitung ferry baru dulu, boleh. Atau Anda mau menghitung ferry lama terlebih dahulu, juga boleh, saudara. Kemudian juga demikian pula urutan pencantuman data arus kas. Mau Anda tulis adalah cash flow-nya dulu, nilai residu dulu, atau apa terserah. Yang penting semua komponen cash in dan cash out-nya masuk. Kemudian yang kedua, setelah yang kedua kita masalah urutan pencantuman ini nggak ada masalah. Berikutnya adalah kedua net present value dihitung. Kemudian dihitung selisih keduanya dan dibuat kesimpulan. Kesimpulannya apa, saudara? Ya, karena net present value alternatif membeli ferry baru lebih besar, maka sebaiknya perusahaan memilih membeli ferry baru. Karena tadi dari hasilnya lebih besar, kemudian juga saudara, selisihnya pun juga positif. Ini, saudara, untuk penjelasan analisis investasi menggunakan pendekatan total cost. Bagaimana kalau menggunakan pendekatan incremental? Nah, dalam pendekatan ini, yang pertama kali akan dihitung adalah tambahan arus kas dari semua alternatif. Ya, khususnya posisi kita alternatif pertama ke alternatif yang kedua. Oleh karena itu, saudara, ya, di dalam menghitung tambahan tadi, maka ada asumsi yang harus Anda pegang. Apa? Seandainya. Ya, supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa bisa ada titik awal, kemudian nanti atau nilai-nilai awal itu maksudnya angka keuangan yang di dalam alternatif awal ini dibandingkan dengan alternatif yang akan kemudian kita pilih. Demikian, saudara. Jadi, seperti ini. Memang agak tricky, saudara, di dalam perhitungan atau pendekatan incremental ini. Tapi, untuk memudahkan kita, gunakan kata kunci seandainya. Nah, maka, seandainya usulan membeli ferry baru diterima, nah kan gitu, saudara. Kondisi sekarang kita punya ferry, tapi nggak bisa dipakai karena rusak. Perlu diperbaiki kalau mau dipakai. Jadi kita lihat, titik awal tadi adalah saat ini Anda punya ferry lama. Maka, atau seandainya
usulannya adalah membeli ferry baru, maka nanti Anda tinggal bandingkan antara kondisi saat ini dengan seandainya membeli ferry baru. Maka semua cash in dan cash out-nya selisihnya akan kita akan kita hitung, Saudara. Nah, tambahan-tambahan inilah yang akan di present value-kan. Apa saja tambahannya? Mulai dari penghematan, tambahan atau penghematan investasi misalkan. Kalau misalkan investasinya sekarang hanya 40 juta untuk memperbaiki, kalau membeli menjadi 72 juta, oh berarti ada tambahan. Atau misalkan turun dari 40 juta menjadi misalkan sekarang hanya 35 juta, oh berarti ada penghematan 5 juta. Kan begitu, Saudara? Kemudian berikutnya, adanya tambahan atau penghematan biaya perbaikan, tambahan atau penurunan arus kas, dan tambahan atau penurunan nilai residu, dan seterusnya, Saudara. Ya. Nah, mari kita lihat. Kita analisis data dulu untuk pendekatan incremental ini. Investasi yang dilakukan di tahun ke-0, ya, tahun ke-0 ini, Saudara, tahun ke-0, itu naik dari 40 juta menjadi 72. Kan kita tadi sudah mengatakan, Saudara. Kita sudah katakan. Ya, kalau kita seandainya kita memperbaiki, kita hanya mengeluarkan 40 juta. Tapi seandainya kita membeli, kita akan mengeluarkan menjadi 72. Oh, berarti akan naik tambahannya. Ya, akan nilainya akan naik sebesar 32 juta. Yang kedua, biaya pemeliharaan arus kas tahun kelima itu turun sebesar 6 juta. Kalau kita pakai ferry yang lama, kita akan mengeluarkan biaya sebesar 16 juta, tapi kalau kita menggunakan ferry baru, yaitu kita beli ferry baru, nanti di akhir tahun kelima kita hanya mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Begitu ya, Saudara ya. Dan arus kas ini mengalami penurunan kalau kita bandingkan nanti. Kemudian nilai residu tahun ke-10 tidak naik dan tidak turun karena sama-sama 10 juta. Maka incrementalnya 0, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel analisis. Keempat, nilai residu saat ini adalah menambah arus kas masuk sebesar tahun ke-0, sebesar 14 juta bagi alternatif membeli ferry baru. Tidak ada bandingannya, Saudara. Ya, tidak perlu kita kurang-kurangin karena cuma ada satu informasi itu saja. Kemudian, biaya operasional turun dari 8 juta, ya, dari 32 juta menjadi 24 juta, jadi turun 8 juta. Sedangkan pendapatannya tetap, yaitu 50 juta. Tapi kalau kita menggunakan selisih, ya, hasil selisih antara pendapatan dengan biaya operasional, maka akan ada kenaikan sebesar 8 juta. Dari mana, Saudara? Dari 18 juta menjadi 26 juta. Ya, coba tadi Anda perhatikan di perhitungan kita, 50 juta dikurangi dengan 24 juta, ferry baru ketemu 26 juta, arus kas masuk atau laba operasional, laba operasinya ferry baru. Sedangkan ferry lama dari 50 juta dikurangi dengan 32 juta, yaitu 18 juta. Nah, 18 juta ke 26 juta naik 8 juta. Begitu ya, Saudara ya? Baik. Kemudian berikutnya, ini dia cara menghitung, Saudara, untuk pendekatan incremental. Yaitu, kita hitung dulu di bagian atas, yaitu selisih antara pendapatan dikurangi dengan beban, ketemu adalah 26 juta dan 18 juta untuk ferry lama. Kemudian kalau ini diselisihkan, maka ada tambahan kas masuk sebesar 8 juta. Maka kita masukkan ke dalam perhitungan present value-nya. Kenaikan investasi 32 juta dari 40 ya ke 72. Kemudian diskon faktornya adalah 1, sehingga ketemu adalah 32 juta. Penghematan biaya. Kalau kita menggunakan mesin lama, kita akan mengeluarkan uang 16 juta. Tapi kalau kita menggunakan mesin baru, kita hanya mengeluarkan biaya sebesar 10 juta, 10 juta ya, Saudara ya. Ya, sehingga ada penghematan sebesar 11 juta, kemudian dikalikan dengan diskon faktor ketemu 4.807. Kemudian ada kenaikan arus kas setiap tahunnya yaitu 8 juta. Kemudian ada nilai residu ferry lama sehingga menjadi total net present value ada 22.759.
dan nilai pendekatan incremental ini wajib sama dengan pendekatan total cost. Tidak boleh tidak sama. Misalkan pendekatan total cost ketemu 23 juta, sedangkan pendekatan incremental adalah 22 juta, berarti ada yang salah yang Anda di dalam perhitungan Anda. Ya. Pak, berarti besok gimana Pak kalau dalam ujian? Nah, kalau dalam ujian biasanya Anda diminta untuk menggunakan salah satu. Kalau di soal tidak dijelaskan pendekatan apa yang diminta, maka Anda boleh milih. Tapi kalau di soal diminta untuk menggunakan pendekatan incremental, ya bikin sesuai dengan soal tersebut atau dengan tugas tersebut. Jangan di soal mintanya incremental, Anda mengerjakan dengan menggunakan pendekatan total cost. Ya. Nah, ini penjelasan untuk pendekatan incremental. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa usulan membeli ferry baru diterima karena nilai NPV-nya adalah positif sebesar 22.759. Kemudian, perhatikan angka net present value sebesar 22.759 pada pendekatan incremental dan bandingkan dengan angka selisih net present value pada pendekatan total cost. Artinya apa? Wajib sama. Ya, jadi kesimpulannya itu saudara, positif dan paling besar itu yang biasanya dipilih. Ya, kalau untuk pendekatan total cost. Sedangkan kalau untuk pendekatan incremental, hasilnya harus positif. Oke. Nah, dari penjelasan tersebut, kedua angka harus sama. Pak, bagaimana Pak jika kedua angka tersebut berbeda? Artinya pendekatan total cost dengan pendekatan incremental berbeda. Pasti salah. Nah, gitu aja saudara. Gampang. Kalau nanti Anda ngerjakan incremental, Anda uji coba dengan total cost, kok hasilnya beda? Oh, berarti salah. Salahnya di mana? Dicari ke semua pendekatan tersebut. Bisa saja salah menghitung. Ya. Yang kedua, ya. Jika kedua angka tersebut sama antara total cost dengan incremental, apakah pasti benar? Belum tentu juga, saudara. Loh, kok bisa, Pak? Nah, ini tadi yang sudah saya katakan. Bisa saja Anda melakukan kesalahan yang konsisten. Artinya salah di total cost dan salah di incremental. Ya. Nah, kesalahan yang sama dilakukan di dua pendekatan tadi, maka akan menghasilkan hasil yang sama, tapi Anda salah. Nah, gitu, saudara. Apa, Pak, yang menyebabkan salah? Biasanya, nah ini saya tulis. Saudara lupa tidak memasukkan angka nilai residu very lama. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, saudara. Ya, saya perhatikan di dalam beberapa mahasiswa kalau saya kasih tugas menghitung analisis investasi ini, saudara, itu biasanya mereka melupakan nilai residu very atau aset yang lama. Karena mereka mungkin menganggap bahwa itu tidak masuk ke dalam analisanya very alternatif yang pertama, maka nggak perlu dimasukkan di alternatif yang kedua, kan gitu, saudara. Ini sering kali. Ya, kadang-kadang di kelas kalau saya tanya juga demikian, saudara. Kalau misalnya ngerjakan, saya lihat nanti jawabannya, loh ini kenapa nggak dimasukkan? Oh kan ini Pak, inilah. Artinya apa? Ini kebanyakan dari mahasiswa belajarnya ini tidak maksimal. Nah, menyebabkan apa? Dengan ingat-ingat pokoknya kalau misalkan very lama itu nggak masuk ke dalam alternatif pertama, Pak. Nah, itu terus yang dia ingat. Padahal masih ada lanjutannya. Walaupun tidak masuk di dalam alternatif pertama, tapi masuk sebagai cash in-nya alternatif kedua. Kan begitu, saudara, bunyi dari catatan atau dari penjelasan saya. Kan demikian, saudara. Oke. Ya. Kemudian, kita akan, atau sebelum masuk ke dalam pendekatan list cost, saudara. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak? Bisa dipahami, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Saya lanjut. Kalau tadi kita menghitung terkait dengan net present value dari selisih antara cash in dan cash out. Sedangkan sekarang kita akan mencoba masih menggunakan metode net present value, tetapi keputusan yang berhubungan dengan biaya terendah,
yaitu least cost decision. Jadi akan kita cari adalah biaya-biaya atau net present value yang nanti hasilnya negatif, tetapi saudara itu paling kecil. Maka analisis keputusan biaya terani pada dasarnya sama dengan analisis yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan net present value tadi, mau menggunakan pendekatan, terutama menggunakan pendekatan total cost. Nah, bedanya adalah saat kita menggunakan pendekatan total cost, ini saudara, maaf ya, bukan biaya terendah, tapi total cost. Saya ganti dulu, ya. Nah, bedanya adalah saat kita nanti menggunakan pendekatan total cost, yaitu seluruh alternatif kita hitung present value-nya, maka hasil dari net present value itu negatif. Mengapa, Pak? Karena arus kas yang terjadi pada usulan investasi sebagian besar merupakan arus kas keluar. Artinya pengeluaran-pengeluarannya, saudara. Pengeluaran-pengeluarannya yang akan kita present value-kan. Nah, jika net present value keduanya negatif, maka kita akan memilih yang mana, saudara? Kita akan pilih net present value terbesar, yaitu sama-sama terbesar, saudara. Tapi bedanya, kalau yang sebelumnya kita menggunakan terbesarnya positif, karena itu adalah selisih dari cash in dan cash out, tapi karena di sini ada lebih banyaknya adalah cash out-nya, maka yang dicari adalah negatif paling kecil. Kalau misal alternatif pertama negatifnya 10 juta, alternatif yang kedua negatifnya 9 juta, ya pilih yang negatifnya 9 juta. Kalau positif, dicari yang dipilih adalah kalau yang pertama 10 juta, yang kedua 9 juta, maka pilih yang 10 juta. Kan begitu, saudara, kebalikannya. Oke, baik. Kita lihat biaya terendah ya terkait dengan contoh sebagai berikut. PT Sabita mempertimbangkan investasi sebagai berikut. Ada mesin lama dan ada keputusan untuk mesin baru. Ya. Untuk mesin lama saat ini, saudara, mempunyai informasi harga perolehan pada saat kita beli. Ya, misalkan 10 tahun yang lalu sebesar 400 juta. Kemudian nilai sisa saat ini adalah 60 juta untuk mesin yang lama. Kemudian beban operasional setiap tahunnya kita mengeluarkan sebesar 300 juta. Sedangkan biaya perbaikan yang diperlukan untuk saat ini kalau mesin lama itu mau dipakai adalah 80 juta. Dan umur ekonomisnya 6 tahun. Sedangkan untuk mesin baru, kalau kita memutuskan untuk membeli, maka kita akan mengeluarkan uang 500 juta. Kemudian beban operasional tahunannya adalah 180 juta, lebih murah karena mungkin karena ini masih relatif baru, kemudian tidak perlu banyak perbaikan, kemudian juga onderdilnya mudah untuk diperoleh. Nilai sisa di akhir tahun ke-6 untuk mesin baru adalah 100 juta. Umur ekonomisnya sama sebesar 6 tahun. Kemudian mungkin Anda bertanya, berapa Pak tingkat bunga yang akan dipakai? Yaitu tingkat bunga pasar, yaitu sebesar 10%. Rekomendasi apakah yang akan diberikan kepada manajemen? Mari kita akan hitung, tapi kita analisa dulu data dari masing-masing alternatif ini. Selain itu juga, saudara, mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa tuh Pak 400 juta kok dicoret, Pak? Kan begitu. Ya. Mengapa 400 juta ini dicoret? Karena 400 juta ini adalah pembelian pada saat lalu. Dan saat ini kita nggak mungkin mengeluarkan uang 400 juta. Kalau kita mengeluarkan uang baru berarti sama aja kita membeli aset. Kan begitu, saudara? Artinya ini adalah pada saat kita beli dulu, kita mengeluarkan 400 juta, saudara. Ya, kita mengeluarkan 400 juta. Ya.
Nah, berarti ini tidak masuk sebagai cash in maupun cash out. Maka saya coret. Kan gitu, saudara. Karena ini sudah terjadi pada saat kita membeli pertama. Jadi nggak perlu lagi kita memperhitungkan ini sebagai cash in dan cash out. Itu yang penting, saudara. Baik sebagai alternatif mesin lama atau alternatif mesin baru. Oke, penjelasannya demikian. Kos mesin 400 juta bukan arus kas keluar maupun arus kas masuk. Karena uang telah dikeluarkan terlebih dahulu saat membeli mesin. Sehingga tidak dimasukkan ke dalam analisis. Oleh karena itu, harus dicoret paling awal. Karena nggak masuk dalam analisa. Nah, itu. Ini analisis yang data terkait dengan alternatif pertama. Kemudian nilai residu Ferry saat ini adalah arus kas masuk tahun ke-0 bagi alternatif membeli mesin baru. Sama. Maaf ya, ini salah nih, bukan nilai residu Ferry saat ini. Ya, saya perbaiki biar nanti Anda mesin lama. Nah, ini. Ya. Nilai residu mesin lama saat ini sama dengan arus kas masuk tahun ke-0 bagi membeli mesin baru. Sedangkan biaya operasional tahunan sebagai arus kas keluar di tahun pertama sampai dengan tahun ke-0. Kemudian untuk alternatif yang kedua, cost itu adalah arus kas keluar tahun ke-0, beban operasional tahunan, ini menjadi arus kas keluar tahun ke-1 sampai ke-6, dan nilai sisa akhir tahun ke-6 adalah arus kas masuk tahun ke-6. Maka caranya adalah demikian, saudara. Kalau kita membeli mesin, maka kita akan mengeluarkan total uang sebesar 1.167.500.000 rupiah yang didapat dari nilai investasi, nilai residu, biaya operasi, dan nilai residu mesin yang sekarang, mesin baru. Ini adalah mesin yang lama, nilai residu mesin lama, kita present value-kan, maka ketemu adalah 1.167.000. Sedangkan kalau memperbaiki mesin lama, kita akan mengeluarkan uang sebesar 1.386.500.000. Kalau dilihat dari keputusan ini, maka sebaiknya membeli mesin baru. Kenapa? Karena biayanya atau net present value-nya adalah negatif, tapi ini yang paling kecil. Dan kalau ini diselisihkan misalkan minus 1.167.500 dikurangi minus 1.386.500, maka ada selisih sebesar 219 juta. Artinya apa, saudara? Ada penghematan 290 juta. Kalau kita menggunakan mesin lama, kita akan mengeluarkan uang 1.386, tapi kalau kita membeli, kita hanya mengeluarkan uang atau present value-nya setara dengan 1.167.500. Ya. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan incremental bagaimana? Ya. Pendekatan incremental ini analisisnya sudah saya bacakan, ya, sudah saya jelaskan. Kalau pendekatan incremental, maka kita lihat investasi tahun ke-0 naik sebesar 420 juta dari 80 menjadi 500. Nilai residu menambah arus kas masuk tahun ke-0, biaya operasional turun dari 300 menjadi 180, dan nilai residu mesin akhir tahun ke-6 naik sebesar 100 juta. Maka tambahan investasi ya 420 juta, di sini 420 juta minus karena diskon faktornya 1. Nilai residu mesin lama 60 juta. Diskon faktornya 1, 60 juta cash in. Penghematan biaya menjadi apa, saudara? Cash in bagi kita 120 juta. Dan nilai residu mesin antara mesin lama dan mesin baru selisihnya adalah 100 juta. Ketemulah. Sehingga kalau ini dijumlahkan, maka dengan keputusan membeli mesin baru, kita masih mempunyai net present value sebesar 219 juta. Dan angka ini sama dengan data yang ada di dalam metode total cost, 219 juta. Demikian, saudara. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Dan penjelasannya adalah sama seperti yang penjelasan yang sudah saya jelaskan, yaitu apa, saudara? Dilihat bahwa metode atau pendekatan incremental ini net present value-nya positif, 219 juta. Karena hasilnya positif, maka sebaiknya rekomendasi untuk membeli mesin baru itu yang dipilih. Kemudian perhatikan angka net present value sebesar 219 juta,
pada pendekatan incremental dan bandingkan dengan angka selisih net present value pada pendekatan total cost. Hasilnya harus sama. Demikian, saudara, untuk penjelasan mengenai list cost decision atau keputusan biaya terendah dengan menggunakan analisa atau metode net present value, baik pendekatan total cost maupun pendekatan incremental. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saudara? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak, saudara? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, baik. Kalau belum ada, kemudian mari kita lanjutkan berikutnya, saudara. Pak, saya tanya deh, Pak. Misalnya begitu, saudara. Misalnya ada yang menemukan. Dari tadi, Pak, Bapak menjelaskannya itu, contohnya itu adalah periode waktunya sama. Misalkan jangka waktunya sama-sama 10 tahun. Kemudian biaya perbaikannya itu sama-sama di tahun kelima. Ini, Pak, kita bisa bandingkan itu, Pak, kalau menggunakan pendekatan incremental. Tapi bagaimana, Pak, kalau misalkan ya di dalam pendekatan incremental tadi, kata kuncinya adalah bahwa periodenya itu harus sama antara kedua alternatif tadi, saudara. Nah, akan menjadi masalah adalah kalau misalkan ini, saudara, periodenya berbeda. Masalahnya apa? Kita nggak bisa menggunakan pendekatan incremental seperti yang tadi saya contohkan. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan analisa dari masing-masing data, karena semuanya nanti akan kita present value-kan semua komponennya. Ya, kalau pendekatan total cost nggak ada masalah, saudara, karena mau tahunnya berbeda atau tahunnya sama, ya nggak, saudara? Kan dia akan menggunakan data yang masing-masing alternatif akan di present value-kan sendiri. Nah, yang akan menjadi masalah ini kalau menggunakan pendekatan incremental. Nah, di slide berikutnya ini adalah, ya ini, saudara. Ya, kedua angka ini sama, kan tadi udah sama, saudara. Ini sudah penjelasan slide sebelumnya. Nah, ini. Di dalam kasus khusus pendekatan incremental, kondisi khusus terjadi jika apa? Ini, 1, biaya perbaikannya beda tahun. 2, umur ekonomisnya tidak sama. Ya, dan seterusnya. Maka saudara nanti akan bingung kalau misalkan menggunakan metode incremental, karena metode incremental itu salah satu syaratnya adalah kalau dengan cara yang tadi kita bahas adalah contoh-contoh saya adalah apa, saudara? Angka dan tahunnya itu tahun terjadinya untuk masing-masing komponen itu sama. Tahun kelima, tahun kelima, tahun keenam, tahun keenam, kan gitu, saudara. Nah, bagaimana kalau ini berbeda? Nah, perhatikan. Jika biaya perbaikan yang dikeluarkan pada tahun dari dua alternatif tersebut berbeda, maka solusinya apa? Perhatikan, saudara, logikanya. Biaya pada mesin lama diakui sebagai penghematan. Dan biaya pada mesin baru diakui sebagai pengeluaran. Kok bisa, Pak? Logikanya bagaimana? Kan begitu, saudara. Anda akan bertanya-tanya. Begini, saudara. Kalau kita menggunakan mesin lama, maka biaya akan kita keluarkan. Kan begitu? Mau kapanpun, di tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, terserah. Tapi kalau kita menggunakan mesin lama, maka mesin lama itu membutuhkan biaya biaya perbaikan. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya kita, ini kata seandainya. Seandainya kita memilih alternatif mesin baru, artinya membeli mesin baru, maka yang akan sebagai pengeluaran hanyalah biaya yang berhubungan dengan mesin baru. Paham sampai sini, saudara? Sedangkan pengeluaran yang berhubungan dengan mesin lama tidak ada. Loh, kok bisa, Pak? Karena mesin lama itu pastinya sudah dijual. Kan begitu, saudara?
Atau kalau tidak dijual, tidak digunakan dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Maka perusahaan tidak mengeluarkan biaya dalam analisa kita ini dianggap sebagai suatu penghematan. Itu poinnya. Jadi cara logikanya begitu, Saudara. Ya. Dan untuk menganalisanya karena beda tahun tidak boleh dikurangkan atau tidak boleh diselisihkan, tidak boleh dicari kenaikannya atau tambahannya, maka Saudara, masing-masing komponen biaya perbaikan baik dari mesin lama dan mesin baru ditulis di dalam perhitungan analisanya. Jadi dua-duanya ditulis. Tidak perlu nanti selisihnya, nggak boleh karena beda tahun. Oke ya, Saudara ya. Kemudian yang kedua, jika umur ekonomisnya tidak sama, bagaimana Pak kalau hubungannya dengan modal kerja? Misalkan di sini adalah modal kerja mesin lama 5 juta dan modal kerja mesin baru 4 juta. Nah, solusinya adalah untuk tahun ke-0 bisa dihitung kenaikan atau penurunannya. Karena sama-sama ini, kita beli mesin, kemudian ada modal yang kita sertakan di awal tahun pertama ini atau tahun ke-0. Baik 5 juta maupun 4 juta, misalkan diselisihkan, ada penambahannya atau penurunannya bisa kita hitung. Akan menjadi masalah di mana, Saudara? Di tahun terakhir. Khususnya kalau misalkan umur ekonomisnya ini tidak sama, Saudara. Di mesin lama misalkan 8 tahun, maka mesin lama di akhir tahun ke-8, pembebasan modal kerja mesin lama tidak diperoleh. Ya. Karena tidak ada pembebasannya, Saudara. Karena apa? Mesinnya bisa saja tidak dipakai lagi atau sudah dijual, maka tidak ada pembebasan modal kerja dari mesin lama. Sehingga diperlakukan sebagai outflow. Outflow, keluar. Karena sudah melekat di dalam mesin lama tersebut. Sedangkan di tahun ke-10, adanya pembebasan modal kerja. Karena ini mesinnya masih kita miliki, maka pembebasan itu sebagai cash in bagi perusahaan. Begitu. Kemudian berikutnya adalah hubungan dengan arus kas operasi, sama Saudara logikanya. Ya, tidak diperoleh arus kas operasi mesin lama dari tahun pertama sampai ke-8. Kenapa? Karena mesinnya sudah dijual. Kita nggak ada pemasukan. Ya, begitu Saudara. Kemudian untuk mesin yang baru sebagai inflow di tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, contoh, PT 9 September saat ini memiliki sebuah mesin yang kondisinya tidak layak untuk dioperasikan. Ada dua alternatif yang dihadapi. Apa? Memperbaiki mesin lama dan membeli mesin baru. Memperbaiki, biaya perbaikannya 60 juta, dan di akhir tahun keempat akan ada penambahan biaya perbaikan 10 juta. Setelah diperbaiki, mesin ini dapat digunakan selama 9 tahun. Pada akhir tahun ke-9 memiliki nilai residu sebesar 10 juta. Nilai residu mesin saat ini adalah 5 juta. Biaya operasional mesin per tahun 25 juta dan pendapatan per tahun 45 juta. Sehingga selisihnya adalah 20 juta. Modal kerja yang diperlukan sebesar 15 juta untuk memperbaiki mesin lama. Sedangkan alternatif kedua, membeli mesin baru, sama. Dan Anda perhatikan ada modal kerja juga yang diperlukan sebesar 10 juta. Berarti ada selisih 5 juta nih untuk modal kerja di tahun ke-0. Maka, ya, dengan menggunakan tingkat bunga 10%, kalau kita menggunakan metode total cost, atau pendekatan total cost, maaf, bukan metode, tapi pendekatan total cost, Anda hitung masing-masing. Memperbaiki mesin lama, ketemu angkanya ini. Yaitu net present value-nya adalah 43 juta. Adanya ya biaya perbaikan, nilai sisa mesin lama, arus kas operasi, kenaikan modal kerja, dan pembebasan. Sedangkan untuk membeli mesin baru, sama seperti dengan mesin lama, tapi ada penambahan nilai residu mesin lama ini. Nilai sisa mesin lama ini masuk ke dalam analisa alternatif membeli mesin baru. Nah, kalau diperhatikan antara net present value mesin lama dan mesin baru ada selisih sebesar 11.260. Berarti juga
net present value mesin lama lebih tinggi daripada net present value mesin baru lebih tinggi daripada net present value mesin lama. Ya, maka keputusannya kalau menggunakan metode pendekatan total cost adalah membeli mesin baru. Bagaimana dengan pendekatan incremental? Ini yang tadi sudah kita bahas. Kenaikan investasi bisa dibandingkan antara alternatif 1 dengan alternatif kedua karena sama-sama di tahun ke-0, yaitu sebesar 40 juta. Kemudian arus kas operasi mesin lama ya sebagai pengeluaran. Ya, karena ini nggak kita peroleh. Maka nilainya adalah minus 20 juta dikali dengan diskon faktornya ketemu minus 115 juta. Kemudian arus kas operasi di tahun pertama sampai dengan ke-10 untuk mesin baru adalah mendapatkan pendapatan sebesar 25 juta. Maka kita present value-kan juga dengan menggunakan diskon faktor 6,14457 ketemu 153.614.250. Biaya perbaikan mesin lama di tahun keempat ini tidak kita keluarkan, saudara. Berarti penghematan bagi kita. Sedangkan biaya perbaikan mesin baru, ini terjadi di tahun kelima, berarti cash out dalam perhitungan ini. Nilai sisa mesin lama menjadi cash in-nya untuk alternatif kedua. Ya. Sedangkan nilai sisa mesin lama di akhir tahun ke-9, karena kita tidak mendapatkan, maka kita tidak memperoleh adanya pemasukan. Dianggap sebagai pengeluaran. Kemudian nilai sisa mesin baru menjadi cash in di dalam analisa ini. Modal kerja di tahun ke-0 selisihnya ada kenaikan sebesar 5 juta dari 15 ke 10. Menjadi apa, saudara? Menjadi cash in. Sedangkan pembebasan modal kerja mesin lama karena tidak terjadi dianggap sebagai cash out. Dan pembebasan modal kerja mesin mesin baru itu menjadi cash in, sehingga totalnya sama dengan pendekatan total cost, yaitu 11.260.290 rupiah. Demikian, saudara. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Bisa dimengerti ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Berikutnya adalah analisis preferensi, ya, analisis preference decision dengan menggunakan capital rationing. Masih menggunakan metode net present value, tetapi kita menggunakan capital rationing. Jadi kita menggunakan rasio dari modal yang akan diinvestasikan. Nah, kita akan menggunakan dengan menggunakan metode sama net present value, cuma bedanya adalah kita tidak perlu menghitung net present value seperti yang kita bahas di dalam contoh sebelumnya, yaitu untuk membeli ferry baru atau merenovasi, nah, kan begitu, saudara. Kalau di sini kita cukup nanti menghitung nilai dari masing-masing investasi tadi, khususnya untuk berapa indeksnya. Kemudian nanti kita ranking, kemudian kita pilih. Cuma nanti diperhatikan bahwa di dalam investasi ini ada sifat dari investasi. Ada yang parsial, ada yang imparsial. Kalau parsial itu dapat dipecah, kalau imparsial tidak dapat dipecah. Ya, kita lihat. Pengertian dari capital rationing adalah proses pemilihan kombinasi. Proyek investasi yang menghasilkan net present value paling besar. Artinya kombinasi berarti pilihannya boleh lebih dari satu. Paham ya, saudara ya? Tidak hanya satu pilihan investasi saja, tapi boleh lebih dari satu. Dan dalam analisis ini, saudara tidak perlu lagi menghitung net present value-nya, karena data net present value-nya sudah diberikan. Ya. Angka net present value untuk setiap usulan proyek investasi sudah dihitung. Dan usulan investasi dengan net present value negatif sudah dihilangkan. Misalkan, ada 10 pilihan investasi. 5-nya negatif, ya nggak perlu kita gunakan, karena negatif nggak akan perlu kita pilih. Kan gitu, saudara. Yang dipilih adalah apa? Yang positif. Tapi mana? Ya tergantung dengan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Ya. Nah, dalam analisis, perusahaan dapat memilih lebih dari satu usulan. Seberapa banyak usulan investasi dapat dipilih? Kan itu pertanyaannya.
tergantung dari dana yang Anda miliki dan kapasitas dari perusahaan Anda. Contoh, ada investasi membeli mesin. Anda lihat gudang Anda itu kapasitas mesinnya untuk berapa unit? Misalkan 5 unit ya, berarti cuma 5 unit. Jangan Anda paksakan menjadi 10 unit atau 20 unit. Kan begitu, Saudara. Samalah seperti kalau Anda makan. Anda punya uang. Kemudian Anda dipilihkan dengan 3 pilihan. Makan nasi goreng, makan bakmi, atau makan nasi padang. Anda pasti akan milih sama hanya 2 karena sesuai dengan perut Anda. Kalau uang Anda masih cukup, ya Anda akan bisa beli semuanya, tapi dilihat dengan kapasitas perut Anda. Kalau perut Anda hanya mampu untuk makan satu, yaitu nasi goreng saja, ya sudah cukup pilih aja nasi goreng, kan begitu, Saudara. Nah, itu karena kalau Anda paksakan tiga-tiganya masuk ke dalam perut Anda, ya tidak semua orang, apalagi kalau normal ya, artinya normal itu tidak mampu dalam satu waktu. Beda kalau orangnya memang makannya banyak, Saudara. Ya, tapi kalau makannya banyak nggak punya uang, sama aja, berarti nggak bisa milih semuanya, kan begitu, Saudara. Nah, oleh karena itu, ini dalam istilahnya disebut dengan penghalang atau barrier-nya di mana? Tergantung dari 2 kondisi. Jumlah dana yang tersedia tadi dan sifat proyek investasi. Artinya sifat proyek investasi tadi apa? Parsial atau imparsial tadi, Saudara. Kalau parsial berarti dapat dipecah, artinya tadi apa, Saudara? Contoh, Pak, saya pengen makan semuanya nih, Pak. Nasi goreng, bakmi, sama nasi padang. Kalau misalkan ternyata sifatnya parsial dapat dipecah, Anda bisa beli nasi goreng setengah, bakmi setengah, nasi padang setengah. Kan begitu, Saudara. Maksudnya setengah porsi. Nah, kalau ini Anda makan, mungkin masih mau muat perut Anda. Kan begitu, Saudara. Ya, dan uang Anda pun juga masih mencukupi kalau cuma beli setengah-setengah. Misalnya uang Anda 50.000. Harga harganya masing-masing 10.000, 20.000, 20.000, 30.000 bisa nasi padang. Kan nggak cukup. 20 tambah 30, 70.000. Padahal uang Anda cuma 50.000. Tapi kalau misalkan Anda sifatnya Anda datang ke tukang bakmi dan tukang nasi goreng tadi, boleh nggak beli separuh? Boleh, 10.000 aja. Berarti 10.000 masih sisa uang Anda 30.000. Nah, kalau 30.000 Anda mau beli nasi padang utuh juga boleh, karena masih cukup. Tapi kalau misalkan ternyata uang Anda nggak cukup juga, Anda tanya, boleh nggak kalau saya beli separuh juga? Kalau boleh, ini yang namanya sifat dari investasi tadi. Paham ya, Saudara ya? Sifatnya. Tapi kalau misalkan sifatnya adalah imparsial, tidak bisa dipecah, ya nggak boleh. Kalau beli bakmi harga 20.000, nasi goreng 20.000, ya harus sebesar 20.000. Nggak boleh dipecah. Kan begitu, Saudara. Ini yang namanya sifat dari proyek investasi. Nah, lihat, yaitu parsial, investor dapat melakukan investasi sebagian. Misalnya nilai investasi 100 juta, maka kita bisa investasi 20 juta saja. Istilah lain dari parsial adalah divisible atau dapat dipecah. Kalau non-parsial, kebalikannya. Tidak dapat dipecah, dan kalau nilai investasinya 100, maka kita harus punya uang 100. Kalau nggak punya uang 100, ya nggak usah investasi. Dan ingat nanti, Saudara, kalau sifat investasinya ada parsial, maka dana atau uang Anda itu semuanya teralokasikan ke dalam investasi tersebut. Kalau ada sisa bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau non-parsial, mungkin saja nanti akan ada sisa, Saudara. Ya, karena kita milihnya adalah sesuai dengan dana yang ada. Akan kita lihat contohnya, Saudara. Ya. Nah, di dalam tahap-tahap analisis yaitu pertama menghitung indeks. Caranya adalah net present value dibagi investasi awal. Kemudian di ranking, kemudian dialokasikan. Tapi ingat, dalam alokasi harus mempunyai sifat, perhatikan sifat dari proyek. Apakah parsial atau imparsial. Kalau parsial, maka dana akan terserap habis pada proyek investasi. Sedangkan jika imparsial, ada kemungkinan dananya tersisa. Karena tidak dapat dialokasikan semuanya. Ya, nggak apa-apa, Saudara. Nah, kita lihat, sebuah perusahaan memiliki dana sebesar 600 juta. Ada 5 proyek A, B, C, D, dan E. Kalau semuanya kita pakai, kita harus mengeluarkan uang 900 juta. Bagaimana, Pak, caranya supaya kita bisa dengan 600 juta mendapatkan maksimal
dari proyek yang tersedia dan net present value-nya pun juga maksimal. Ya. Nah, perhatikan kalau misalkan sifat proyek tersebut adalah imparsial, parsial dapat dipecah, maka kita bisa memecah. Misalkan A kita hanya tidak 200 juta tapi 100 juta, atau mungkin B tidak 400 tapi cukup 200 juta atau 300 juta sesuai dengan uang yang kita miliki. Tapi perhatikan dulu, sebelum kita pilih, ya kita harus ranking dulu indeksnya supaya kita tahu mana indeks yang memberikan keuntungan yang besar. Caranya adalah kita bagi antara net present value dengan investasi awal, yaitu 40 juta dibagi 200 juta. Untuk proyek A, ketemu nilainya adalah 20%. Kemudian berikutnya B, 112 dibagi 400 juta. Ya, ketemu 0,28 dan seterusnya. Setelah indeks ini didapatkan, maka kita ranking. Dimulai dari indeks yang terbesar. Mula-mula berarti berapa? Yang E, 0,5. Kemudian berikutnya 0,3, 0,28, 0,2, dan terakhir adalah D, yaitu 0,1. Nah, ini dia, saudara. Cuma perhatikan masing-masing proyek membutuhkan dana ya 40 juta untuk E, C 160 juta, B 400 juta, A adalah 200 juta, dan D adalah 100 juta. Maka keputusan investasi mana saja yang akan kita pilih, kita lihat dulu sifat dari proyeknya. Jika sifat proyeknya adalah parsial, maka ya kita bisa memecah. Tapi kalau imparsial tidak dapat dipecah, maka ya kita akan milih sesuai dengan dana yang kita miliki. Nah, kebetulan di dalam contoh ini misalkan dananya adalah 600 juta dan sifat dari proyek ini adalah imparsial, misalkan saudara, nih untuk contoh yang pertama, maka dengan uang 600 juta kita akan memilih proyek E, proyek C, dan proyek B. Karena kalau ini dijumlahkan total investasinya setara dengan uang yang kita miliki, yaitu 600 juta. Sedangkan proyek A dan D tidak kita pilih karena kita nggak punya uang. Dan dari hasil analisis ini, 3 proyek E, C, B ini diperkirakan memberikan net present value yang cukup besar, saudara. Yaitu sebesar berapa? 180 juta. Dari ketiga proyek yang kita pilih ini, nanti kalau masing-masing memberikan net present value dijumlahkan sebesar 180 juta. Ya. Kemudian berikutnya, ya, misalkan data sama, tapi dana yang ada adalah cuma 400 juta, saudara. Dan proyek bersifat parsial, artinya dapat dipecah. Maka dengan keputusan investasi yang kita pilih sebelumnya, yaitu ECB, ya, maka kita bisa saudara, memilih E 40 juta, C kita investasikan 160 juta, dan yang B yang seharusnya 400 juta, tapi karena ini parsial dapat dipecah, maka kita hanya memaksimalkan 200 juta dari sisa uang dari sisa uang yang ada. Ya, kalau ini kita jumlahkan kan 40 tambah 160, 200 juta. Sedangkan uang kita 400 juta, maka 200 juta bisa kita alokasikan kepada proyek B. Maka total net present value-nya berapa? E kita dapat full 100%, C juga full 100%, sedangkan B sebesar nilai investasi kita, yaitu dari 200 juta per 400 juta kali dengan net present value-nya. Artinya separuhnya dari 100 saudara? 112 ya, saudara ya. Coba saya buka lagi. Oke, 112 ya, ini yang B. Ya, 112. Baik. Kemudian, kalau misalkan imparsial tidak dapat dipecah, maka kita lihat ada berbagai macam alternatif alokasi. Yang pertama adalah kita pilih E dan C, karena ini yang paling tinggi, saudara. Menurut indeksnya ini yang paling tinggi. Kemudian karena kalau kita memaksakan B, nggak mungkin karena B itu harus 400 juta. Maka kita pilih investasi yang lain, yaitu A, yang nilainya masih mencukupi, yaitu 200 juta. Maka totalnya adalah 400 juta. Dan kalau dihitung net present value-nya adalah 108. Atau saudara, Anda
mencari alokasi yang lain atau alternatif yang lain. Yaitu pilih saja satu proyek, yaitu proyek B, dengan nilai investasi 400 juta, tapi net present value-nya adalah 112 juta. Walaupun dia tidak ranking 1 dan ranking 2, yaitu ranking 3, akan tetapi dari sisi net present value-nya dia lebih besar dari kombinasi peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat keempat tadi dari indeks proyek yang tersedia, saudara. Paham, saudara? Nah, keputusannya apa? Kita lihat keputusannya. Kalau kita pakai pilihan yang pertama, kombinasi antara E, C, dan A, proyek E, C, dan proyek A, maka kita hanya dapat uang sebesar 108 juta net present value-nya. Tapi kalau kita pilih proyek B saja, malah kita mendapatkan net present value yang besar, yaitu 112 juta. Maka itulah yang kita pilih, saudara. Ya, maka catatan ini mohon diperhatikan. Jika proyek bersifat imparsial, ada kemungkinan dana tersisa. Nggak ada masalah kalau tersisa. Kemudian ada kemungkinan alternatif alokasinya lebih dari satu. Sedangkan jika bersifat parsial, dana akan terserap semua sehingga tidak ada sisa. Hanya ada satu alternatif alokasi dana, yaitu alokasi sesuai dengan ranking. Kalau parsial itu sesuai dengan ranking, saudara. Kalau imparsial, ya kita nggak harus sesuai dengan ranking. Yang penting mana yang mendapatkan net present value paling besar. Demikian, saudara, materi kita hari ini untuk kelanjutan di dalam bab mengenai capital decision. Ya, capital investment decision. Ada yang mau Anda tanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Kalau tidak ada, akan saya akhiri pertemuan kita. Alhamdulillah, ya kurang lebih 1,5 jam kita sudah menyelesaikan materi ini. Pekan depan masih melanjutkan capital investment decision, tetapi dengan contoh-contoh yang berbeda dan pendekatan serta metode-metode juga yang berbeda. Demikian, saudara. Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Mbak Normalita, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, baik, saudara. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak, sama-sama.